We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati, NPM 21610093 dari kelas B Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang dana pensiun. Nah, sebelum saya bahas mengenai apa itu dana pensiun, pasti di antara kita masih banyak yang belum paham mengenai apa itu pensiun. Nah, jadi pensiun itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Oke, next. Setelah memahami kata pensiun, sekarang kita lanjut ke dana pensiun. Kira-kira apa sih dana pensiun itu? Nah, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Jadi, dana pensiun itu adalah sebuah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Oke, next. Dana pensiun itu sendiri juga memiliki 4 jenis pensiun loh guys. Yang pertama, ada dana pensiun normal. Nah, pensiun normal ini diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, yaitu pensiun dipercepat. Jadi, pensiun dipercepat ini diberikan untuk kondisi tertentu, contohnya seperti pengurangan pegawai. Yang ketiga, ada pensiun ditunda. Jenis pensiun ini diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Dan yang terakhir ada pensiun cacat. Pensiun ini diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Dana pensiun juga memiliki tujuan umum, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Tujuan umum program pensiun dari segi ekonomi merupakan upaya memberi kerja perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan umum program pensiun dari segi sosial yaitu wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Selain tujuan umum, dana pensiun juga memiliki tujuan lain. Di antaranya yaitu tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja. Apa sih tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja itu? Jadi, tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja yaitu untuk memberikan penghargaan kepada karyawan agar di masa pensiun, karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya dan memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan serta meningkatkan motivasi kerja karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dana pensiun bagi karyawan. Tujuan dana pensiun bagi karyawan yaitu untuk kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, contohnya yaitu masa pensiun, dan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Dan yang terakhir ada tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun. Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun ini bertujuan untuk mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi serta turut membantu dan mendukung program pemerintah. Oke, kita lanjut ke klasifikasi dana pensiun. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau biasa disingkat dengan DPPK. Kira-kira apa sih maksud dari DPPK tersebut? Nah, jadi DPPK itu dana pensiun yang dibentuk oleh orang
orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Selanjutnya, ada dana pensiun lembaga keuangan. Apa itu dana pensiun lembaga keuangan? Jadi, dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Jadi, dana pensiun berdasarkan keuntungan yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran harga dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dalam dana pensiun, terdapat asas-asas dana pensiun, diantaranya yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penunda manfaat, serta asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai dana pensiun. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.